Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Bapak M. Sudiarta selaku guru penelitian di SMA Negeri 6 Bandar Lampung akan menjelaskan materi tentang koperasi. Seperti yang ada di papan tulis ini, materi koperasi. Jadi materi koperasi pasti ada yang belum tahu tentang sejarah tentang koperasi ya. Sejarah koperasi muncul pertama kali ketika terjadi revolusi industri pada pertengahan abad ke-19 akibat paham kapitalis yang membuat para pemilik modal makin kaya ya, sedangkan sementara kaum buruh semakin sengsara. Itu sejarah dari koperasi. Selain sejarah koperasi, ada pengertian dari koperasi yang seperti Bapak tulis ini. Pengertian koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Yaitu pengertian dari koperasi. Dan selanjutnya ada asas-asas, tujuan dan peranan serta prinsip koperasi. Ya. Maksud dari asas koperasi itu yaitu asas kekeluargaan. Jadi di koperasi itu ada asas kekeluargaan. Selanjutnya ada tujuan koperasi. Jadi tujuan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. NRI yaitu Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya peranan serta prinsip-prinsip koperasi. Jadi koperasi juga mempunyai peranan yaitu yang pertama membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Jadi dia peranannya membangun pengembangan kemampuan ekonomi pada anggota masyarakat. Dan yang kedua berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan bermasyarakat. Jadi dia berperan sebagai upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ada 5, yaitu yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi dia bersifat sukarela dan terbuka. Dan yang kedua mengelola dilaksanakan secara demokratis. Dan yang ketiga membagi sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi dia pembagiannya hanya terbatas dalam koperasi tersebut. Dan
yang kelima kemandirian. Jadi sifat prinsip itu sifat kemandirian. Selanjutnya ada sisa hasil usaha dan dana cadangan. Ya, jadi di sana selanjutnya bentuk-bentuk dan jenis koperasi. Jadi di sana ada bentuk dan jenis koperasi yang ada dua, yaitu bentuk koperasi primer dan bentuk koperasi sekunder. Jadi koperasi primer itu koperasi yang didirikan oleh anggota orang atau perorangan. Jadi koperasi primer didirikan oleh orang atau perorangan. Dan koperasi yang sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh anggota koperasi. Ya. Dan jenis-jenis koperasi itu ada 6 jenis koperasi. Yaitu yang pertama koperasi simpan pinjam, dan yang kedua koperasi konsumen, dan yang ketiga koperasi produsen, dan yang keempat koperasi pesanan pemasaran, dan yang kelima koperasi jasa, dan yang terakhir koperasi serba usaha. Yang pertama koperasi simpan pinjam, yaitu masyarakat baik konsumen maupun produsen menghimpun dana menyediakan pinjaman modal untuk anggota. Dan yang koperasi konsumen, koperasi beranggota konsumen pada pemakaian barang. Dan yang ketiga koperasi produsen, koperasi yang beranggota produsen barang memiliki usaha rumah tangga, usaha menyediakan bahan produksi. Dan yang kelima koperasi pemasaran, jadi koperasi beranggota pada pemasakan barang hasil produksi. Dan yang kelima koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan tentu untuk kepentingan anggota. Dan yang keenam koperasi serba usaha, jadi dia menyelenggarakan lebih dari satu fungsi atau kegiatan. Dan selanjutnya sisa hasil usaha dan dana cadangan. Di sini sisa hasil usaha disingkat jadi SHU. Ya, sisa hasil usaha. Dan bisa kalian lihat di sini sisa hasil usaha itu ada cara perhitungan. Cara menghitung sisa hasil usaha dengan rumus yang pertama, yaitu menghitung persentase jasa modal. Jadi bagian SHU sisa hasil usaha untuk jasa modal dibagi total modal dikali 100. Nanti pasti ketemu persentase jasa modalnya. Dan rumus yang selanjutnya, jasa modal peranggotaan sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali 100%. Itu rumus jasa modal per anggota. Keterangannya bagi jasa modal dikali SHU koperasi, sisa hasil usaha. Dan rumus yang kedua, persentase jasa modal. Jadi persentase jasa modal yaitu dihitung dengan bagian SHU untuk jasa modal dibagi total pinjaman pembelian, terus dikali 100%. Dan rumus yang selanjutnya jasa anggota A. Jadi pinjaman atau pembelian jasa modal A dibagi total pembelian atau peminjaman atau penjumlahan. Jadi dikali bagian SHU sisa hasil usaha untuk jasa anggota. Jadi keterangannya bagi jasa anggota sama dengan persentase jasa anggota dikali SHU koperasi. Ya, itu cara perhitung sisa hasil usaha. Ya. Mungkin selanjutnya nanti Bapak jelaskan soal cara perhitungan sisa hasil modal hasil usaha koperasi.